Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah statistika. Kita memasuki week ke-6 atau pekan ke-6 tatap muka secara online melalui video ya. Dan di pekan ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya di week 5 mengenai distribusi probabilitas. Pekan ini kita masuk ke chapter distribusi probabilitas 2. Sebelumnya kita mulai dulu pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, distribusi probabilitas 2 ini kita akan berfokus ke distribusi probabilitas yang sifatnya kontinu. Setelah kita membahas mengenai distribusi probabilitas diskrit, yang memang data dari distribusinya adalah data-data yang dapat dihitung atau yang merupakan hasil penghitungan atau disebut juga data diskrit. Nah, sementara untuk hari ini kita akan berfokus ke distribusi variabel random atau variabel acak kontinu. Ya, berbeda dengan variabel acak ya, berbeda dengan variabel acak diskrit ya, sebuah variabel acak kontinu ini adalah variabel yang dapat mencakup nilai-nilai pecahan, desimal atau rentang tertentu atau interval nilai tertentu. Ya, kalau kemarin satuannya memang bilangan bulat, kalau variabel acak kontinu ini bisa jadi ada pecahan, desimal, ataupun nilai pada rentang tertentu. Ya, maksud nilai pada rentang tertentu misalnya kalau kawan-kawan lihat ya di sebelah kanan ini ada gambar garis bilangan. Ya, pada garis bilangan tersebut kita bisa membuat rentang misalnya antara 1 sampai dengan 3. Nah, berarti di sini batasannya adalah 1 sampai dengan 3. Nah, berarti nilainya berapapun angkanya yang memang angka-angkanya berada di antara 1 sampai dengan 3. Dan bisa jadi angkanya adalah 2,5, 1,9, 1,7, ya, dan seterusnya. Pokoknya semua angka yang berada di antara 1 sampai dengan 3 ini yang terdiri dari bilangan bulat, bilangan cacat, ataupun bilangan pecahan, desimal, dan seterusnya, itu merupakan himpunan ya, dari anggotanya di antara 1 sampai dengan 3. Nah, jadi angkanya ini berjumlah tak terhingga. Ya, karena semakin dipecah ini bahkan bisa dipecah menjadi jutaan kali gitu loh. Sepersejutanya berapa? Nah, itu bisa. Jadi angka-angka yang berada di antara interval ini tak terhingga jumlah. Ya, atau mungkin X lebih dari 10. Lebih dari 10 ini ya entah sampai berapa, tak terhingga. Nah, karena terdapat bilangan pecahan yang tak terbatas jumlahnya, atau bilangan apapun bentuknya yang tidak terhingga jumlahnya, menjadi tidak mungkin bagi kita untuk menentukan semua nilai probabilitas ya dalam waktu yang bersamaan. Nah, akan tetapi yang dipakai di sini adalah fungsi densitas probabilitas atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah probability density function yang disingkat menjadi PDF. Ya. Nah, dan beberapa grafik ya atau penggambaran atau plot dari PDF ini bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Ya, jadi dari fungsi probabilitas fungsi densitas probabilitas ini ada yang bentuknya seperti ini fungsinya, ada yang seperti ini, ada yang garis lurus, ada yang menyerupai lonceng seperti ini. Ya. Nah, ini nanti bagaimana nilai probabilitasnya? Ini kan kita berbicara distribusi probabilitas. Ya, nilai probabilitasnya ini dinyatakan dalam luas daerah yang berada di bawah kurva fungsi tersebut. Ya, kalau kita punya fungsinya fx misalnya, ya, batasan fx-nya ini untuk x sama dengan a sampai dengan b misalnya. Ya, ini ya, maka probability density function-nya atau fungsi PDF-nya itu merupakan cerminan dari P sama dengan ya P untuk A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B ya karena batasannya dari A sampai dengan B.
Nah, kalau luas daerah di bawah kurvanya ini bisa dicari menggunakan integral ya untuk fungsi fx dx dengan batasan a sampai dengan b. Ya, misal di sini saya lihat kurva yang ini ya. Kurva yang ini coba dilihat. Ya, ini misalnya batasannya dari A sampai dengan B. Ya. Maka probabilitasnya ini adalah luas daerah yang berada di bawah kurva ini dengan batasan A sampai dengan B. Ya, dicarinya menggunakan rumus integral. Kalau yang teman-teman di SMA belajar integral, nah ini mencari probabilitasnya ini adalah luas daerahnya menggunakan integral. Ya. Nah, distribusi probabilitas yang kontinu ini ya, yang akan kita bahas hari ini sedikit mengenai distribusi seragam kontinu, kemudian kita akan berfokus kepada distribusi normal yang paling banyak digunakan dalam pengolahan data. Nah, yang pertama adalah distribusi seragam kontinu. Ini bentuk paling sederhana dari distribusi probabilitas kontinu. Nah, PDF atau fungsi densitas probabilitas dari variabel acak atau random variabel seragam kontinu yang dinyatakan dalam X pada interval A sampai dengan B, ya ini dapat dinyatakan sebagai fungsi X dengan batasan A sampai dengan B atau fx A, B, fungsinya adalah 1 dibagi B dikurangi A dengan batasan A sampai dengan B atau dengan A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Jadi batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah B. Jadi fungsinya adalah 1 per B min A. Atau bisa ditulis seperti ini. Fx A, B itu adalah 1 per B min A untuk A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B dan bernilai 0 untuk X yang lainnya. Maksudnya apa? Dia bernilai 1 per B dikurangi A kalau X-nya berada di antara A dan B. Termasuk A dan B juga karena ada tanda sama dengan di sini. Ya. Sementara untuk X yang tidak berada pada interval ini nilainya adalah 0. Yaitu fungsi seragam kontinu. Nah, kemudian kita juga bisa mencari rata-rata dari variabel acak seragam kontinunya. Ya. Ini simbolnya adalah mu. Ya, dengan dicari menggunakan rumus mu sama dengan A ditambah B dibagi 2. Adapun variansinya ini adalah tau kuadrat sama dengan B dikurangi A dikuadratkan dibagi 12. Ya, kalau standar deviasinya ini tahu saja berarti tinggal akar dari tau kuadrat. Itu akar dari variansi. Nah, gambar dari fungsi densitas probabilitas ini adalah seperti ini. Maksud saya fungsi seragam kontinu. Ya. Jadi batasannya A sama dengan B, kemudian fungsinya adalah 1 per B min A, maka bentuknya adalah persegi panjang seperti ini yang diarsir. Nah, luasan daerah pada persegi panjang ini adalah probabilitas. Ya. Seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Nah, contoh misalnya, ya, sebuah aula dapat disewa untuk rapat ya, dengan lama maksimal atau tidak lebih dari 5 jam. Jadi aula ini boleh dipakai maksimal 5 jam. Dapat disewa selama 5 jam. Artinya kalau maksimal 5 jam ya 1 jam boleh, 2 jam juga boleh dan seterusnya. Ya, jika X ini merupakan variabel acak yang menyatakan waktu rapat, ya, yang mempunyai distribusi seragam. Tentukan yang pertama adalah fungsi densitas probabilitas dari X ini. Kemudian yang kedua, tentukan probabilitas bahwa suatu rapat akan berlangsung selama 3 jam atau lebih. 3 jam atau lebih. Kemudian yang ketiga, tentukan rata-rata dan variansi dari variabel acak yang menyatakan waktu rapat tersebut. Nah, ini kalau yang ditanyakan fungsi densitas probabilitas berarti nanti fx. Ya.
Kemudian probabilitas suatu rapat berlangsung dari 3 jam atau lebih, ya berarti probabilitas P X 3 jam atau lebih. Ya berarti 3 jam termasuk ya atau lebih berarti PX lebih dari sama dengan 3 jam. Ya. Rata-rata dan variansi berarti cari mu ya dan cari tau kuadrat. Ya. Sekarang kita lihat dulu batasannya. Ya, tidak lebih dari 5 jam. Batas paling bawah ini kalau kita ada statement, ada pernyataan tidak lebih dari 5 jam berarti minimalnya adalah 0 jam. Berarti A sama dengan 0. Batas bawahnya A sama dengan 0. Kemudian tidak lebih dari 5 jam berarti batas atasnya B 5 jam. Sehingga fungsi densitas probabilitasnya ya Fx untuk batasan A 0 dan B 5 ini adalah 1 per B min A. Ya. Jadi fungsinya 1 per B min A. Ya, tadi B-nya adalah 5, A-nya adalah 0. Berarti 1 per 5 dikurangi 0. Dengan batasan 0 sampai dengan 5. Sementara itu nilainya akan 0 jika X-nya tidak masuk ke dalam interval. Atau dapat ditulis seperti ini, Fx untuk A sama dengan 0 dan B sama dengan 5, fungsinya adalah bernilai 1 per 5 untuk 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 5, dan bernilai 0 fungsinya jika X yang lainnya. Seperti itu fungsinya. Nah sekarang yang kedua, tentukan probabilitas suatu rapat dapat berlangsung 3 jam atau lebih. Ini berarti Px lebih dari sama dengan 3. Jadi harus bisa membedakan ya antara Px lebih dari 3, Px lebih dari sama dengan 3. Kalau Px lebih dari 3 berarti 3 tidak termasuk di dalamnya, tapi kalau Px lebih dari sama dengan 3, 3 termasuk di dalam. Ya. Nah, kita lihat di sini tadi waktu maksimal adalah 5 jam. Ya, berarti kalau Px lebih dari sama dengan 3 itu berarti dari 3 sampai dengan 5. Ya, berarti fungsi integralnya batasannya adalah 3 sampai dengan 5 untuk fungsi 1/5 dx. Ya, integral dari 1/5 adalah 1/5 kali x dengan batasan 5 sampai dengan 3 sampai dengan 5. Berarti cara pengerjaannya adalah 1/5 dikali batas atas ya dikurangi 1/5 dikali batas bawah. Atau bisa langsung seperti ini. 1/5 dikali 5 dikurangi 3. Ya. Itu sama dengan 2/5 hasilnya atau 0,4. Ya. Jadi probabilitas suatu rapat dapat berlangsung 3 jam atau lebih adalah 0,4 atau 40%. Kemudian yang berikutnya rata-ratanya berapa? Berarti tinggal mu. Ada formulanya tadi mu sama dengan A ditambah B dibagi 2. A-nya 0 ditambah 5 dibagi 2, 5/2. Itu 2/5 jam. Jadi rata-rata penggunaan rapatnya adalah 2,5 jam. Kemudian variansinya bagaimana? Ya tahu kuadrat sama dengan B dikurangi A dikuadratkan dibagi 2. Berarti 5 dikurangi 0 dikuadratkan dibagi 12, 25 dibagi 12, 2,083 jam kuadrat. Ini satuannya jam kuadrat karena variansi. Nah, yang ini satuannya jam. Yang ini jam kuadrat. Ya kalau ditanyakan setelah deviasi berarti tinggal diakarkan saja. Itu distribusi seragam kontinu. Yang berikutnya adalah distribusi normal. Atau disebut juga sebagai distribusi Gauss. Dalam bahasa Inggris berarti Gaussian distribution. Ya. Kenapa? Karena yang dianggap sebagai penentunya adalah Carl Gauss. Ya, dan di antara sekian banyak distribusi kontinu, ya, distribusi normal merupakan distribusi yang secara luas digunakan untuk berbagai pengolahan data. Ya, ini distribusi normal ini bisa digunakan untuk variabel-variabel acak yang dapat diukur. Ya.
Dan itu hasilnya adalah data continuous, tinggi badan, berat badan, skor IQ, jumlah curah hujan, isi botol minuman. Ya, hasil ujian pun dapat bernilai kontinu. Nah, bagaimana PDF atau fungsi densitas probabilitas dari suatu distribusi normal ya dengan rata-rata mu dan variansi tau kuadrat. Ya, fungsinya dinyatakan sebagai berikut. Ya. Jadi probabilitas untuk X sama dengan X itu sama saja dengan fungsi normal ya untuk X ya dengan nilai tertentu dan rata-ratanya adalah mu, kemudian standar deviasinya adalah tau. Ya, ini variansinya kan tau kuadrat, berarti standar deviasinya adalah tau kuadrat. Yaitu fungsinya sama dengan 1 per tau dikali akar 2 pi ya, dikali E pangkat negatif setengah ya, dikali X dikurangi mu dibagi tau dikuadratkan dengan batasan X berada pada rentang negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Ya, ini rumusnya cukup kompleks. Pi ini nilainya 3,14. Ya. Kemudian E ini nilainya adalah 2,7183 sekian. Ini disebut dengan bilangan natural. Kalau pi adalah bilangan pi. Ya. Nah, ini Px sama dengan X itu adalah probabilitas peristiwa X. Kemudian mu ini adalah rata-rata. Tau ini standar deviasi atau akar dari variansi. Kemudian X adalah banyaknya kejadian X dalam variabel acak X besar. Pi nilainya 3,14 dan E adalah 2,718. Nah, dari fungsi densitas probabilitas ini ternyata bentuk gambaran kurvanya adalah seperti ini. Ya. Seperti lonceng ya atau seperti Mexican hat. Ya, seperti bell. Ya, lonceng-lonceng yang sekarang masih digunakan di gereja-gereja itu kan ada lonceng seperti ya, bentuknya seperti ini. Ya. Cukup dengan mengetahui nilai mu atau rata-rata dan standar deviasi, maka seluruh kurva normal ya seperti ini dapat dibuat. Ya, misalkan kita punya mu 25 atau rata-rata 25 dan standar deviasi 7, maka fungsi normalnya adalah n x ya dengan mu 25 dan standar deviasi 7. Atau tahu sama dengan 7. Ya, ini dapat dihitung untuk berbagai nilai x ya dan kurvanya dapat dibuat. Ya. Ini tadi fungsinya ya. Ya, fungsi umumnya ini ya karena kita sudah punya nilai mu dan taunya atau nilai rata-rata dan standar deviasinya kita masukkan saja. Berarti nx untuk mu sama dengan 25 dan tau sama dengan 7 itu sama dengan 1/7 akar 2 pi dikali E pangkat negatif setengah dikali X dikurangi mu-nya 25 dibagi taunya 7 dikuadratkan dengan batasan negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Ya, bagaimana caranya? Ya ini untuk nilai X tertentu. Misal saya nilai X-nya dari 0. Ya loncat ke 5, ke 10, kelipatan 5 sampai dengan 50. Ya, kita lihat di sini untuk nilai X sama dengan 0. Ya ternyata nilai fungsi ini adalah 9 kali 6, 9,68 kali 10 pangkat negatif 5. Ini berarti sangat-sangat kecil. Ya, 9,6 per 100.000. Nah ini tanda E pangkat negatif 0,5 ini dikalikan 10 pangkat negatif 5 atau dibagi 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 adalah 100.000. Berarti 9,8 dibagi 100.000. Sangat kecil berarti. Naik ke 5 hasilnya 0,0009624 dan seterusnya sampai dengan yang terakhir sampai 50 ini ternyata kalau kita gambarkan nilai fungsi ini maka bentuknya adalah seperti ini, seperti Mexican hat. Ya. Nah, itu adalah distribusi normal. Nah, kemudian sifat-sifat dari distribusi normal ini ya bergantung pada nilai rata-rata atau nilai mu-nya dan nilai standar deviasinya atau taunya. Jadi kalau kita lihat kurva sebelah kiri, ini ada fungsi 1 ya, yang warnanya orange, kemudian fungsi 2 yang warnanya biru. Ya. Nah, ini kita lihat ternyata ini adalah kurva normal yang sama ya dengan standar deviasi yang sama tetapi yang berbeda adalah nilai mu-nya atau rata-ratanya.
Rata-rata dari fungsi 1 yang warna orange ini ya lebih besar lebih kecil dibanding dengan rata-rata kurva yang warnanya biru atau mu1 kurang dari mu2 atau mu2 lebih dari mu1. Artinya nilai rata-rata semakin besar jika kurvanya bergeser ke kanan. Ya, catatannya standar deviasinya sama. Kalau standar deviasinya sama berarti di sini ketinggiannya juga sama. Ya. Sementara itu di kurva yang kedua, ya ini nilai rata-ratanya sama, ya berarti letak kurvanya sama. Ya, akan tetapi nilai standar deviasinya berbeda. Kita lihat fungsi satunya adalah fungsi warna orange dan fungsi duanya adalah fungsi warna biru. Ya, di sini ternyata standar deviasi yang berwarna biru itu lebih besar dibanding standar deviasi yang berwarna orange. Atau standar deviasi yang berwarna orange ini lebih kecil dari standar deviasi yang warnanya biru. Artinya semakin besar nilai standar deviasi maka kurvanya semakin landai. Ya. Tapi semakin kecil standar deviasi maka kurvanya semakin curam. Nah, ini kan lebih curam, lebih menukik. Sementara yang biru ini lebih landai. Semakin besar semakin landai. Nah, kemudian dalam distribusi normal ini juga adalah luas daerah di bawah kurva normal yang menyatakan probabilitasnya. Jadi misal saya punya daerah di bawah kurva normal yang dibatasi X1 sampai dengan X2. Kita diminta mencari peluang atau probabilitas X ini berada di antara X1 dan X2. Ya, maka ini bisa dicari dengan integral fungsi normal. Ya, dengan batasan X1 sampai dengan X2 dx. Ya. Integralnya ya dari fungsi normal ini. Ya, fungsi normalnya tadi ya, ini yang kompleks ini ya, ini kan karena ini hasilnya angka, ya, tidak ada x-nya, ini bisa dikeluarkan, dikalikan. Ya, fungsinya kita mengintegralkan yang ada variabel x-nya saja di sini. Dan ini dari hasil integral ini maka ruas daerah yang di bawah kurva normalnya seperti contoh yang di RC ini. Ya. Dan dalam kurva normal mu itu selalu ada di tengah. Seperti itu. Nah, ternyata ya akan ada kesulitan kalau kita menghitung integral fungsi normal. Ya. Ya, maka kita perlu tabel luas kurva normal hasil dari penelitian supaya kita tidak perlu mengintegralkan satu persatu. Tetapi ternyata tidak mungkin kalau kita membuat tabel yang berbeda-beda untuk setiap nilai rata-rata atau mu dan nilai tau yang berbeda-beda pula. Ini akan sangat ribet, ya, akan sangat sulit. Nah, untuk menyelesaikannya, seluruh pengamatan dari setiap variabel acak normal X ini dapat ditransformasikan menjadi pengamatan baru, ya, yaitu variabel acak normal Z dengan rata-rata atau mu sama dengan 0 dan variansi atau tau kuadrat sama dengan 1. Sehingga nilai taunya atau standar deviasinya juga sama dengan 1, ya, akar dari 1 sama dengan 1. Nah, ini disebut dengan distribusi normal standar atau distribusi Z. Distribusi normal standar ini adalah distribusi normal yang memiliki nilai mu atau rata-rata sama dengan 0 dan nilai variansi adalah 1 atau nilai standar deviasinya adalah 1. Nah, bagaimana cara mentransformasikan yang tadinya fungsi X menjadi fungsi Z? Ya, berarti nilai Z-nya ini didapat dari nilai X dengan cara menggunakan formula ini. Nilai Z-nya ini dicari dengan X dikurangi mu atau rata-ratanya dibagi tau. Dibagi standar deviasinya. Nah, kemudian jika X-nya berada di antara nilai X1 dan X2, ya maka variabel Z-nya berada di antara Z1 dan Z2. Z1 dapat dihitung dengan X1 dikurangi mu dibagi tau, dan Z2 adalah X2 dikurangi mu dibagi tau. Ya, seperti itu. Sehingga ya transformasi dari X ke Z adalah seperti ini. Tadi kan ini kurva normal X-nya. Ya, untuk probabilitas X berada di antara X1 sampai dengan X2. Ini arsirannya seperti itu. Nah, kalau kita transformasikan menjadi Z, ya maka X1-nya menjadi Z1 ya dengan menghitung menggunakan rumus ini. Kemudian X2-nya menjadi Z2, kemudian mu-nya menjadi 0 dan tau-nya menjadi 1 yang tadinya ada nilai mu dan
Ini berarti daerah yang diarsir yang berada di bawah kurva ini adalah peluang atau probabilitas dari Z berada di antara Z1 sampai dengan Z2 yang mewakili peluang X1 sampai dengan X2. Seperti ini. Nah, dari apa yang dijelaskan tadi kita bisa melihat sifat-sifat distribusi normal standar. Yang pertama, distribusi normal ini adalah distribusi yang simetris terhadap sumbu tegak X sama dengan mu. Jadi di tengah-tengahnya adalah mu. Ini. Maaf, ini tidak lurus ya, dianggap lurus saja. Kemudian standar deviasi ini menentukan lebarnya kurva atau landainya kurva. Semakin kecil standar deviasi, maka semakin runcing kurva normal. Kemudian total luas daerah di bawah kurva normal standar itu adalah 1. Jadi total luasan dari kurva semuanya ini yang berada di bawah kurva normalnya adalah 1. Kenapa? Karena total dari peluang adalah 1. Total dari probabilitas adalah 1. Ya, kurva akan memiliki titik belok pada X sama dengan mu ditambah atau dikurangi standar deviasi. Ya, ini beloknya ditambah standar deviasi, kemudian ditambah 2 standar deviasi, ditambah 3 standar deviasi, dan seterusnya. Ya, lalu kedua ujung kurva normal mendekati sumbu datar bila X bergerak menjauhi mu. Ini kan mendekati sumbu X datar. Tapi tidak akan pernah bersentuhan. Walaupun nilainya sangat-sangat kecil. Mendekati 0. Ya, dari kanan ataupun kiri. Kemudian titik tertinggi berada pada nilai rata-rata. Ini titik tertingginya di sini berada pada X sama dengan mu. Ya, kemudian kurva ini juga memiliki nilai maksimum atau titik modus. Jadi titik tertingginya di sini juga ya, di mu-nya ini adalah titik medium dan juga titik modus. Ya, kemudian berikutnya jarak antara jika jarak masing-masing nilai X diukur dari mu, ya X dari mu diukur dengan standar deviasi, maka kira-kira kalau M dikurangi mu ke kiri dan M ditambah mu ke kanan, maksud saya mu dikurangi standar deviasi ke kiri, mu ditambah standar deviasi ke kanan, ini luasannya sekitar 68%. Jadi kalau ini peluangnya 68%-nya di sini, kemudian luasannya menjadi 95% jika sampai ke kirinya mu dikurangi 2 tau, ke kanannya mu ditambah 2 tau, kemudian sekitar 99 lebih dari 99% itu berarti mu dikurangi 3 tau, mu ditambah 3 tau, dan seterusnya. Nah, dalam distribusi normal standar ini ada tabelnya ya. Jadi dengan adanya transformasi dari variabel X ke variabel Z, maka kita hanya membutuhkan satu tabel kurva normal standar saja. Jadi berapapun datanya bisa ditransformasikan ke Z, kemudian kita menggunakan tabel kurva normal standar, ya, atau tabel distribusi Z. Ya, misal di sini saya punya distribusi Z antara negatif 1,7 sampai dengan negatif 1,2. Ya. Ya, positif juga bisa ya ini, tapi saya menampilkan yang negatif saja. Ya, kemudian cara bacanya bagaimana? Ya di sini ada angka 0, 0,01, 0,02 dan seterusnya sampai dengan 0,09. Ini maksudnya adalah ya, ketika nilai Z-nya adalah negatif 1,70. 1,7 di sini negatif 1,7 berarti negatif 1,7 itu sama dengan negatif 1,70 ya, berarti ini nolnya di sini berarti probabilitasnya adalah 0,0446. Ya, kalau nilai Z-nya misalnya 1,57. Negatif ya, Z sama dengan negatif 1,57. Ya, berarti cari yang negatif 1,5 ini, kemudian ke kanannya 0,07. Berarti ini. Ya, kita cari. Ya, ternyata hasilnya adalah ini. 0,0582 atau 5,82. Ya, begitu cara bacanya. Ya, tapi teman-teman juga nanti bisa mencarinya menggunakan Microsoft Excel. Ya, bagaimana rumusnya? Ini saya akan coba. Misalnya saya punya nilai Z, kemudian ini probabilitasnya atau PX sama dengan X.
Ya, ini yang ditransformasikan menjadi ya, PZ sama dengan Z kecil. Ya, ini sama saja karena sudah ditransformasikan, ini mewakili. Misalnya nilai Z-nya adalah mulai dari 3 misalnya. Kemudian maaf, maksud saya dari 1, dari 0,1 ya, bisa saya punya nilai Z, maaf. Ya, bisa saya punya nilai Z sama dengan 1,53 misalnya. Ya, berarti di sini tinggal dituliskan saja 1,5 ya. Nilai Z 1,53 berarti fungsinya kalau untuk normal itu sama dengan norm. Kita pakai yang standar ya. Titik S titik DIST. Ya, ini formulanya. Norm titik S titik DIST kurung buka. Nah, ini nilai Z-nya tinggal diklik, ini 1,53. Kemudian koma, biasanya tanda pemisahnya bisa koma, bisa koma, tergantung settingan. Nah, terus di sini ada kumulatifnya, berbeda dengan distribusi distribusi probabilitas diskrit, kemarin pakainya false, kalau ini pakainya true. Ya. Kemudian enter. Ini hasilnya adalah 0,93699 atau sekitar 93,7%. Ini probabilitas. Ya, jadi apa tadi rumusnya? Rumusnya adalah ya, sama dengan norm dot S dot DIST kurung buka. Ya, di sini nilai Z-nya berapa? Ya, atau kita tulis Z saja, Z, koma, kumulatifnya tinggal tulis true. Ya. Seperti itu kurang rumus. Ya, tadi kita buktikan sama atau tidak. Saya tadi di tabel di sini, ya, saya punya nilai Z negatif 1,57. Hasilnya 0,0582. Kita buktikan. Z-nya negatif 1,5. Ya, negatif 1,5. Ya, ini kan tadi rumusnya sudah sama ya. Ya, tinggal digeser saja. 0,05821. Ya, 0,058 sama. Ya, seperti itu ya distribusinya. Contoh misalnya diketahui distribusi normal dengan rata-rata 50 dan standar deviasi 5. Hitunglah probabilitas nilai X berada di antara 42,5 dan 61,5. Nah, ini probabilitasnya distribusi acak atau distribusi normal X. Ya, dengan rata-rata 50 berarti ini mu-nya. Kemudian standar deviasi 5 berarti ini tau. Ya, berapakah probabilitas dari X berada di antara 42,5 dan 61,3? Ya, berarti ini kita lihat dulu mu-nya 50, taunya 5, ya batasan satunya berarti ini X1 42,5, lalu X2 adalah 61,3. Nah, kita transformasikan dulu ke Z, berarti X1 diubah menjadi Z1 dengan rumus X1 dikurangi mu menjadi tau. Z1 sama dengan X1-nya 42,5, ya mu-nya 50 dikurang 50 dibagi 5. Hasilnya negatif 1,5 atau negatif 1,50 sama saja. Nah, kemudian untuk Z2, ya ini berarti X2 dikurangi mu dibagi tau. Ya, 61,3 dikurangi 50 dibagi standar deviasinya taunya 5. Hasilnya 2,26. Ya. Tinggal dicari nanti menggunakan norm DIST. Berarti ini dinyatakan, ya tadi kan kita ingin mencari peluang atau probabilitas X berada di antara 42,5 sampai 61,3. Jadi ditransformasikan menjadi Z, itu sama saja dengan peluang Z berada di antara negatif 1,5 dan 2,26. Caranya bagaimana? Kita cari dulu nilai Z sama dengan
negatif 150 ya. 1,5 atau 1,50. Lalu Z sama dengan 2,26. Ya. Kalau pakai Excel, ya berarti kita mencari nilai Z-nya. Mencari nilai probabilitas untuk Z yang sudah ditentukan. Nah, ini kalau pakai tabel. Tadi negatif 1,5 atau negatif 1,50. Dilihat. Negatif 1,5-nya di sini, kemudian ininya 0. Hasilnya 0,0668. Jadi untuk Z1 maka probabilitasnya adalah 0,0668. Nah, kemudian untuk nilai Z2 tadi 2,26, ya berarti dicari yang 2,2 dan 0,06 ini ujungnya. Hasilnya 0,9881. Ya. Berarti nilai rata-ratanya nilai probabilitasnya adalah P sama dengan 0,9881. Sehingga nilai dari PX di antara 42,5 sampai dengan 60,3 yang ditransformasikan menjadi Z ya. Peluang dari Z berada di antara negatif 1,5 dan 2,26. Ya, ini sama saja. Ini caranya ya, kalau ada tanda seperti ini berarti peluang dari Z yang besar, yang positif, atau yang lebih positif dikurangi peluang dari Z yang negatif. Ya, peluang dari Z yang 2,26 ini lebih besar, 0,9881 dikurangi peluang dari Z kurang dari negatif 1,5 ini 0,0668. Ya. Hasilnya berarti 0,9213 atau 92,13%. Seperti itu distribusi normal. Contoh sederhana. Ya. Contoh soal yang lainnya misalnya. Dari 350 orang mahasiswa yang mengikuti ujian mata kuliah statistika, diperoleh bahwa persentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A adalah 5,82%. Ya, jika diketahui standar deviasi dari data nilai ujian statistikanya ini adalah 11,75, kita diminta untuk menentukan yang pertama, berapakah rata-rata nilai ujian statistikanya. Jika diketahui bahwa untuk mendapatkan nilai A, dibutuhkan poin sekurang-kurangnya 80. Sekurang-kurangnya 80. Kemudian yang B, jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai C. Jika untuk mendapatkan nilai C dibutuhkan poin pada kisaran 60 sampai 69. Kemudian berapakah persentase mahasiswa yang mendapatkan nilai E jika untuk mendapatkan nilai E dibutuhkan poin kurang dari 40. Ya. Misalkan kita punya variabel acaknya X. Ya, variabel acak X-nya ini menyatakan nilai statistika. Ya. X ini nilai statistika. Ya. Nah, untuk mendapatkan nilai A dibutuhkan poin sekurang-kurangnya 80. Ya. Sekurang-kurangnya 80. Berarti kalau nilainya A, ya, peluang yang mendapatkan nilai A itu adalah P X sekurang-kurangnya 80. Berarti paling sedikit 80. Lebih dari sama dengan 80. Dan diketahui bahwa mahasiswa yang mendapatkan nilai A ini persentasenya 5,82%. Nah, berarti di sini peluangnya. Peluangnya adalah 5,82%. 5,82% ini kalau didesimalkan menjadi 0,0582. Ya, saya kira harus bisa ya ini matematika dasar. 0,0582. Ya, berarti PX lebih dari sama dengan 80-nya 0,0582. Ya, kita bahas di slide selanjutnya.
Nah, di sini PA maksudnya PX ya. Yang mendapatkan nilai A ini PX ya 5,82% atau 0,0582. Yang ditanyakan apa? Rata-ratanya atau mu-nya. Ya. Jika untuk mendapatkan nilai A, poin sekurang-kurangnya 8. Ya, atau ya PA ini sama dengan PX ya, lebih dari sama dengan 80. Nah, ingat di kurva normal itu kan bentuknya lonceng. Ya, seperti ini. Ya, kalau saya punya di sini X-nya ya dari 0 sampai 100 misalnya nilainya skalanya. Dan ini ada batasan 80. Ya, berarti untuk mendapatkan nilai A ini, ya nanti probabilitasnya berada di area sebelah kanan ini. Nah, ini adalah kemungkinan yang mendapatkan nilai A. Dan di soal sudah diketahui yang mendapatkan nilai A adalah 5,82% atau 0,0582. Ya, jadi luasan kurva yang diarsir ini adalah 0,0582. Ya. Nah, ini kalau di dalam distribusi normal, maka nilai X sama dengan, yaitu diambil dari nilai X kurang dari. Ya. Maka yang harus kita cari adalah nilai yang tidak diarsirnya. Ya. Jadi untuk menggunakan tabelnya itu memakai nilai yang tidak diarsir. Ya, berarti di sini sama saja. Nilai PX lebih dari sama dengan 80, ini sama saja dengan 1 dikurangi nilai PX kurang dari 80. Ya. Ya, ini kan nilai yang diarsir ini sama saja dengan 1 dikurangi nilai yang tidak diarsir ini. Karena tadi kan luasan di bawah kurva normal itu totalnya 1. Ya, 1 dikurangi luasan yang tidak diarsir. Nah, yang tidak diarsir ini berarti kan P X kurang dari 80. Ya. Nah, jika PX lebih dari sama dengan 80 itu 1 dikurangi PX kurang dari 80, maka ini bisa dibalik ya. Berarti PX kurang dari 80 itu sama saja dengan 1 dikurangi PX lebih dari sama dengan 80. Ya. Berarti PX kurang dari 80 yaitu sama saja dengan 1 dikurangi 0,0582. Ya, berarti hasilnya adalah 0,9418. Ya, ingat, kita transformasikan dulu X ke Z. Ya, berarti nilai 80 ini harus diubah ke Z. Supaya kita bisa melihat tabel. Ya, nilai X-nya 80, ya berarti ditransformasikan ke nilai Z. Ya. Tapi untuk mentransformasikan ke nilai Z, maka kita butuh nilai mu. Nah, di sini yang belum diketahui adalah nilai mu. Berarti nilai Z-nya adalah X-nya berapa tadi? 80 dikurangi mu dibagi standar deviasi. Standar deviasinya di soal diketahui 11,75. Nah, tugas kita mencari nilai Z dulu dari tabel dengan probabilitas yang sudah diketahui yaitu 0,9418. Jadi di sini transformasi dari nilai PX lebih dari sama dengan 80 ini sama saja dengan PZ lebih dari sama dengan A. Dengan nilai A ini adalah nilai Z-nya yang kita dapatkan dari tabel. Ya, karena kita sudah mengetahui nilai probabilitasnya adalah 0,9418. Nah, jadi nilai PZ ya sama dengan A ya dengan probabilitas 0,9418. Ya, kita cari nilai dari tabel ya untuk 0,9418. Ya. Ya, ini tabel distribusi normalnya nanti akan saya coba upload juga ya. Ya, untuk teman-teman informasikan ya. Ternyata nilai dari probabilitas 0,9418 itu nilai Z-nya adalah 1,57 ya. Di tabelnya seperti itu.
Ya, atau mungkin kalau teman-teman mau menggunakan Excel, ya, ini kita bisa coba dengan, ya tadi kan 0,9418. Ya, misal di sini saya punya nilai P-nya atau probabilitasnya PZ sama dengan ZX-nya. Ya, ini adalah tadi 0,9418. Ya, ditanyakan Z-nya. Nah, sekarang dibalik. Ya, rumusnya dibalik dari ini. Sama dengan norm titik S rumusnya titik INV. Ini inverse. Kalau tadi DIST, kalau ini inverse. Nah, sekarang kita langsung saja pakai nilai probability dalam kurung, klik ini nilai P-nya, ya tutup kurung, enter. Ya, ini hasilnya 1,57. 00 sekian. Ya, kalau mau dua angka berarti ini 1,5. Ya, jadi rumusnya apa tadi? Sama dengan NORM, norm, titik S, titik INV, dalam kurung probability. Ya, probabilitasnya berapa? Ini untuk membalik nilai. Itu menggunakan Excel. Atau dari tabel juga boleh. Ya, kita kembali. Kita sudah dapat nilai Z-nya 1,57. Ya, berarti tinggal masukkan ke rumus ini. Z-nya 1,57 sama dengan 80 dikurangi mu dibagi 11,7. Ya, ini berarti kan 1,57 dikali 11,75 ini sama dengan 80 dikurangi mu. Ini operasi aljabar ya. Ini dikalikan hasilnya 18,4475 sama dengan 80 dikurangi mu. Sehingga mu adalah 80 dikurangi 18,4475 yaitu 61,5525. Jadi rata-rata nilai statistika dalam mahasiswa ke 350 mahasiswa tersebut adalah 61,5525. Itu rata-rata. Nah, kemudian pertanyaan yang B, ya ini tadi kan penggambaran ini ya. Ini sedikit penggambaran saja, artinya PZ lebih dari sama dengan A ini. Ya. Kalau digambarkan PZ kurang dari A, ini sebenarnya 1 dikurangi PZ kurang lebih dari sama dengan A. Penjelasan kurva yang tadi. Nah, yang B apa? Jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai C. Jika diketahui untuk mendapatkan nilai C adalah 60 sampai 69. Ya, berarti di sini kisarannya X1-nya 60, X2-nya 69. Ya, kita cari dulu peluangnya sebagai persentasenya. Nah, transformasikan nilai X1 dan X2 ke Z1 dan Z2. Berarti Z1, X1 dikurangi mu dibagi tau. Mu-nya tadi sudah dapatkan di poin A. Berarti 60 dikurangi 61,5525 dibagi 11,75. Ternyata hasilnya negatif 0,13. Kemudian Z2-nya berarti X2 dikurangi mu dibagi tau, 69 dikurangi 61,5525 dibagi 11,75 dengan 0,63. Ya. Ya, kalau dapat nilai Z1, Z2-nya ya berarti di sini transformasi dari PX 60 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 69 sama saja dengan peluang dari Z berada di antara negatif 0,13 sampai 0,63. Ya, atau sama saja PZ ya kurang dari 0,63 dikurangi PZ kurang dari 0,13 atau Z ya nanti peluang dari Z sama dengan 0,63 dikurangi peluang dari Z sama dengan negatif 0,13. Ya, dari tabel didapatkan atau menggunakan Excel Excel yang rumus pertama tadi ya. Ini 0 untuk PZ sama dengan 0,63 ini adalah 0,7357 dan untuk Z sama dengan negatif 0,13 itu adalah 0,4483 probability-nya. Ya tinggal dicari selisihnya yaitu 0,2874. Ya, kalau dipresentasikan menjadi 28,74%. Ya, tadi jumlah mahasiswanya ada 350, berarti jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai C ini tinggal dikalikan saja persentasenya dengan total mahasiswa. 28,74% dikali 350, ya sekitar 100,59 atau kurang lebih 101 orang mahasiswa mendapatkan nilai C dari 350. Ya. Ya, tadi Z-nya boleh juga pakai rumus yang tadi. Tadi kan Z-nya 0,63 dan 0,13.
Ya, pakai Excel misalnya. Ya, saya punya nilai Z 0,63 ya, dan Z negatif 0,13. Ya, ini Z1, ini Z2 maaf, sama ini Z1. Kemudian peluangnya berapa untuk Z sama dengan Z. Ini sama pakai rumus yang ini, norm titik S titik DIST dalam kurung. Ini kalau tidak mau pakai rumus yang tadi, langsung saja pakai rumus ini. Ya, Z-nya berapa? Klik ini 0,63, kumulatifnya pilih terus. Kurung tutup, enter. Ya, ini 0,7357. Nah, ini tinggal drag saja. 4 angka di belakang koma, 0,4483. Berarti nilai P-nya, ya, nilai selisih dari nilai ini. Ya, tinggal dikurangi saja. Nilai peluang. Tadi, ya Z-nya ya berapa? Negatif 0,13 kurang dari berapa? Z kurang dari 0,63. Ya, ini berarti tinggal begini saja, sama dengan yang atas dikurangi yang bawah. 0,2874 atau 28,74%. Begitu caranya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini gambaran kurva tadi ya, untuk Z berada di antara negatif 0,13 sampai dengan 0,3. Nah, berikutnya persentase mahasiswa yang mendapatkan nilai E. Jika untuk mendapatkan nilai E dibutuhkan poin kurang dari 45. Ya, berarti X-nya 45. Ini kalau ini cuma 1 ya, berarti X dikurangi mu, ditransformasikan ke Z dulu X. Berarti X dikurangi mu dibagi tau. Ya, X-nya 45, ya mu-nya tadi yang dapatkan di poin A 61,5225 dibagi standar deviasi diketahui di soal 11,75. Saya negatif 1,41. Ya, kalau ini tinggal dicari saja menggunakan Z sama dengan negatif 1,41. Pakai Excel tadi boleh, pakai tabel juga boleh. Hasilnya 0,0793 atau dipersentasikan menjadi 7,93%. Jadi 7,93% mendapatkan nilai E. Seperti itu cara pengerjaan. Nah, ini gambaran untuk Z untuk yang nilai E, berarti Z berada di kurang dari negatif 1,4 yang diarsir ini. Ya, itu distribusi normal contoh. Nah, ternyata untuk distribusi normal ini bisa juga dipakai untuk pendekatan atau aproksimasi pengerjaan distribusi binomial atau distribusi diskrit. Jadi kita melakukan aproksimasi distribusi diskrit menggunakan distribusi kontinu. Jadi kita akan mengerjakan distribusi binomial menggunakan distribusi normal. Ya. Jadi dalam tatap muka sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk menghitung distribusi binomial. Ya, ketika harga N-nya besar dan harga P-nya sangat kecil. Dan keduanya distribusi diskrit. Nah, kalau sekarang distribusi normal juga bisa digunakan untuk menghitung distribusi binomial jika N-nya sangat besar atau jumlah pengulangan yaitu sangat besar. Ya, jika X ini merupakan variabel acak binomial misalnya, ya dengan rata-ratanya mu sama dengan N kali P. Ini diingat-ingat lagi materi sebelumnya. Ya, mu sama dengan N kali P. Dan variansinya N kali P kali Q. Ya. Variansinya N kali P kali Q berarti standar deviasinya kan akar dari N kali P kali ya. Maka bentuk transformasi ke distribusi normalnya, ya ini bentuk Z-nya, ini kan X dikurangi mu dibagi tau. Yang mu-nya diganti N kali P, kemudian tau-nya diganti akar N kali P kali Q. Atau sama saja karena Q sama dengan 1 dikurangi P, maksudnya peluang sukses dan peluang gagal,
di distribusi binomial, yaitu sama saja X dikurangi NP dibagi akar NP dikali 1 min. Ya, pokoknya jika M-nya ini sangat besar atau bahkan sampai tak hingga, ya, maka distribusi normal standarnya ini bisa dicari menggunakan. Ya. Syaratnya apa? Ya, supaya nilainya bagus dan benar aproksimasinya, maka nilai X yang ada di distribusi binomial, ya, yang ada di distribusi binomial, nilai batasan X-nya harus ditambah dulu 0,5. Ya, kalau yang ditanyakannya itu fx kurang dari sama dengan x kecil. Ya, nanti nilai x kecilnya harus ditambah 0,5. Ya, berarti nanti ditransformasikan ke z-nya. Z-nya adalah X ditambah 0,5 dikurangi NP dibagi akar NP dikurangi 1. P adalah peluang sukses. N adalah jumlah pengulangan atau jumlah. Nah, tapi kalau yang ditanyakannya itu PX lebih dari sama dengan X kecil, ya maka X kecilnya harus dikurangi 0,5. Ya, dengan Z kecil dengan cara yang sama. Dan nilai aproksimasi ini akan bagus untuk nilai N kali P atau nilai mu-nya lebih dari 5. Dan N kali 1 dikurangi P ini lebih dari 5 juga. Kita coba. Ya. Misal sih. Ya, ini saya tipe ya di sini. Ya, maaf ini sedikit tipe, nanti saya akan betulkan. Ini maksudnya di sebuah toko jajanan, bukan rumah took. Ini tipe, ya biasa saya juga ngantuk ketika membuatnya. Ini di sebuah toko jajanan, maksudnya toko. Ya, di sebuah toko jajanan terdapat makanan yang terdiri dari 20 jenis. Ya. Salah satunya adalah arem-arem. Bila seseorang hanya menerka saja, berapakah peluang bahwa arem-arem yang terpilih itu jumlahnya adalah 25 sampai 40 buah, bukan orang ini, 40 buah dari 500 makanan yang dipilih secara acak. Jadi kita nih mau nebak nih, peluang arem-arem ya dari 20 jenis makanan yang ada 500 makanan di sana ya, 500 makanan. Ya peluang terpilihnya arem-arem berjumlah 25 sampai 40. Ya. Jadi peluang terpilihnya arem-arem ini adalah peluang suksesnya, berarti ya. P sama dengan berapa? Karena ada 20 jenis makanan di sana, berarti peluang suksesnya adalah 1/20. 1 dari 20 makanan terpilih itu adalah arem. Berarti Q-nya adalah 1 dikurangi P atau 1 dikurangi 1/20. Itu 19/20. Dengan jumlah makanan yang akan dipilih secara acaknya adalah 500. Ya. Jika X ini menyatakan variabel acak yang menyatakan bahwa banyaknya arem-arem yang dipilih dengan menerka saja, maka ya peluang terpilihnya arem-arem berjumlah 25 sampai 40 ini bisa dinyatakan sebagai P ya, X berada di antara 25 sampai dengan 40. Ya. Dari 25 sampai 40 nilai X. Nah, ini bisa dikerjakan menggunakan distribusi binomial. Ya, dengan nilai X dari 25 sampai 40, ya Bx untuk N sama dengan 500 dan P 1/20. Tapi ini harus dijumlahkan semuanya. Ya, dari 40 sampai dari 25 sampai 40. Ya, cukup banyak. Nah, kita menggunakan pendekatan distribusi normal. Ya, maka kita mencari dulu nilai mu-nya, nilai rata-ratanya. Nilai mu-nya adalah untuk distribusi binomial N kali P atau NP. 500 kali 1/20 itu adalah 25. Kemudian tau kuadratnya ini adalah NPQ. Ya, variansinya adalah N kali P kali Q. 500 kali 1/20 dikali Q-nya 19/20. Sama dengan 23,75. Nah, karena kita membutuhkan data secara deviasi, berarti tinggal tahu sama dengan akar dari NPQ atau akar dari 23,75 hasilnya 4,873.
Kalau sudah dapat nilai mu ya dan nilai tau, ya ini kita bisa menggunakan pendekatan distribusi normal. Jadi nilai x ini batasannya x1 ini nanti ditransformasikan ke z menggunakan nilai mu sama dengan 25 dan tau adalah 4,8734. Namun sebelumnya, supaya nilai aproksimasinya tepat atau hampir mendekati nilai asli, ya maka nilai batasannya X1 harus dikurangi 0,5. Jadi batas bawah dikurangi 0,5 dulu. Ya, jadi batas bawahnya 25 dikurangi 0,5, 24,5. Kemudian nilai X2-nya adalah batas atas ditambah 0,5, 40,5. Berarti Z1-nya itu adalah 24,5 dikurangi mu-nya tadi 25 dibagi tau-nya 4,8734. Ini hasilnya negatif 0,10. Sementara Z2 ini 40,5 dikurangi 25 dibagi 4,8734 ini 3,18. Ya, sehingga ya tadi Px dari 25 sampai 40 itu sama saja dengan distribusi binomial untuk fungsi Px dengan N500 dan P1/20 dari X sama dengan 25 sampai 40. Ini bisa dicari dengan distribusi normal untuk Z, ya, peluang Z yang berada di antara negatif 0,10 sampai dengan 3,18. Ya, tinggal dicari di tabel atau menggunakan Excel rumus yang tadi. Untuk Z sama dengan negatif 0,10 dan Z sama dengan positif 3,18. Ternyata hasilnya ya untuk PZ 3,18 itu adalah 0,9993 dan untuk PZ negatif 0,10 adalah 0,4602. Tinggal dicari selisihnya. Yang besar dikurangi yang kecil, hasilnya 0,5391 atau kurang lebih 53,91% peluang terpilihnya arem-arem. Ya, kalau dikerjakan menggunakan distribusi di binomial yang dilakukan secara berkali-kali karena banyak ya dari X25 sampai dengan X40 berarti 25, 26, 27, 28, 29, 30 sampai dengan 40 berarti pengerjaannya sangat banyak. Ya, ini dapatkan ya sekitar peluangnya kalau sudah dijumlahkan adalah 0,5271 atau sekitar 52,71%. Jadi pendekatannya ini hampir tepat. Ya, ada error sedikit ya. Ini kita dapat 53,91% menggunakan distribusi normal dan untuk menggunakan distribusi binomial yang mengerjakan cukup ribet ya karena banyak yang harus dikerjakan. Jadi 52,71%. Ya, jadi peluangnya kurang lebih hampir mendekat. Ini aproksimasi distribusi normal untuk distribusi binomial. Kemudian bagaimana caranya? Ya, ini ada juga distribusi normal untuk distribusi Poisson ternyata bisa. Ya. Jadi jika X adalah variabel acak Poisson dengan rata-rata lambda dan variansi tau kuadrat adalah lambda. Jadi ini mu sama dengan lambda dan variansinya tau kuadrat adalah lambda. Maka bentuk limit dari distribusi normal Z-nya ini transformasi ke Z-nya. Ya kan rumusnya X dikurangi mu dibagi lambda. Ya, untuk distribusi Poisson mu-nya kan sama dengan lambda dan tau-nya ini adalah akar dari variansinya berarti akar dari lambda. Berarti Z-nya sama dengan X dikurangi lambda dibagi akar lambda. Ya, sama batasan X-nya juga. Ya, kalau X-nya lebih dari kurang dari harus ditambah 0,5 atau batas atas. Kalau batas bawah berarti harus dikurangi 0,5 baru ditransformasikan ke Z. Dan aproksimasi ini ya dari distribusi normal untuk distribusi Poisson nilai bagiannya akan bagus jika rata-rata atau lambdanya lebih dari 5. Misal, ya, jika di dalam 1 minggu rata-rata 1000 unit motor terjual. Ya, 1000 unit motor terjual. Berapa kemungkinan dalam minggu ini tidak lebih dari 950 motor terjual? Tidak lebih dari 950. Berarti kalau penjualan motor ini adalah X ya, tidak lebih dari berarti kurang dari sama dengan 950. Nah, yang dicari adalah peluang dari X kurang dari sama dengan 950. Bayangkan saja, kurang dari sama dengan 950. Coba. Dari 0 sampai 950. Ya. 0, 1, 2, 3. Berarti kita mengerjakan 951 kali. Ya.
sangat banyak mengerjakan menggunakan distribusi Poisson. Maka kita menggunakan pendekatan distribusi normal dengan formula tadi, dengan rumus tadi. Ya, kita mengetahui di sini apa? Rata-rata motor yang terjual dalam seminggu. Berarti lambda 1000. Ya. Ya, jika X adalah variabel acak yang menyatakan banyak motor yang terjual, ya maka ya ini PX kurang dari 9.950 bisa menggunakan distribusi Poisson dengan rumus pangkat negatif 1000 dikali 1000 pangkat X dibagi X faktorial dengan nilai X-nya dari 0 sampai 950. Bayangkan sangat banyak. Ini akan menyulitkan. Maka kita menggunakan pendekatan distribusi normal. Ya, ingat batasannya harus ditambah dulu 0,5 jika yang ditanyakan PX kurang dari sama dengan, atau nanti kalau misalnya di PX di antara X1 dan X2 ya berarti batas atasnya ditambah 0,5. Batas bawah dikurangi 0,5. Nah, kalau ini karena sudah jelas kurang dari sama dengan, berarti X-nya harus ditambah 0,5. Ya, X-nya adalah 950 ditambah 0,5 dulu. Ya, berarti PZ-nya ya ini X ditambah 0,5 dikurangi lambda dibagi akar lambda. Ya, jadi PX-nya ditambah dulu 0,5 menjadi 950,5. Ya, Z-nya 950,5 dikurangi lambda, lambda 1000 dibagi akar lambda. Dan hasilnya adalah Z-nya sama dengan negatif 1,57. Ya, tinggal menggunakan rumus yang tadi ya. Untuk Z sama dengan negatif 1,57 boleh pakai tabel, boleh pakai Excel tadi. Norm titik S titik DIST ya dalam kurung Z-nya berapa negatif 1,57, true ya. Ternyata hasilnya adalah 0,058 atau 5,82%. Jadi kemungkinan terjualnya motor ya dalam satu minggu yaitu kurang dari sama dengan 950 unit ini adalah 5,8%. Ya demikian penjelasan dari saya untuk hari ini. Jazakumullah khairan katsiro, yaitu mengenai probabilitas part 2 ya. Distribusi probabilitas part 2 maksud saya, yaitu distribusi probabilitas kontinu ya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, ya saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.